Ya, Shalom anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan kembali belajar agama. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anakmu dari kelas 2 akan kembali belajar agama. Tuhan tolong supaya kami semua boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak kelas 2 kita akan membuka halaman 36. Siapkan buku cetaknya. Di bab yang kelima, yaitu tentang teladan tokoh Alkitab. Nah, artinya ada beberapa tokoh Alkitab yang akan menjadi contoh atau menjadi teladan yang harus kita teladani ya, yang harus kita contohi. Siapa saja nanti kita akan lihat. Lanjut di halaman ke-37. Bagian A yaitu tentang menaati Taurat. Nah, ada ini ya, ada cerita seorang anak ya, dikatakan Teddy rajin ke gereja. Nah, seorang anak yang bernama Teddy yang ramah, yang baik kepada semua orang, yang rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, sehingga dia disukai sama teman-temannya. Tetapi ada satu anak juga yang suka menjengkelkan, yang suka mengejek, namanya Rian. Dia suka mengganggu Teddy. Nah, siapa di antara anak-anak di sini yang suka mengganggu temannya, yang suka mengejek temannya? Nah, Teddy di sini, Rian di sini mengganggu Teddy. Dia bilang kalau Teddy itu anak mami ya, anak manja. Tetapi Teddy selalu baik kepada Rian, tidak membalas, tidak mengejek atau tidak dendam ya, tidak sakit hati. Tapi dia suka, dia mau berteman kepada Rian ya, sehingga karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus menyayanginya. Nah, artinya bahwa Teddy di sini adalah anak yang baik ya, anak yang tidak dendam kepada orang yang mengejeknya. Kita harus belajar dari Teddy ya anak-anak ya. Oke. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, ia lahir ke dunia melalui rahim Ibu Maria dan Yusuf. Nah, Yesus ini nama orang tuanya adalah Maria dan Yusuf. Masih ingat ya? Terus dikatakan Yesus diajar tentang hukum Tuhan yang disebut Taurat. Nah, Yusuf ayahnya di sini mengajarkannya dari kecil, dari dia umur yang kecil dia diajar tentang firman Tuhan ya. Nah, Yesus tidak hanya belajar, tetapi dia juga melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, sehingga ketika dia semakin besar, dia dikatakan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, itu tokoh yang pertama ya, kita belajar dari Tuhan Yesus yang punya hikmat, yang belajar Alkitab, yang ini ya, yang sayang kepada orang tuanya dan juga sayang kepada semua orang, kepada kita. Oke? Terus dikatakan bagaimana dengan kamu? Nah, anak-anak di rumah bagaimana? Apakah papa mama suka mengajarkan berdoa sebelum makan, sebelum tidur? Siapa? Apakah papa mama suka mengajarkan tentang firman Tuhan? Mengajarkan untuk selalu baik kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, supaya anak-anaknya menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang mengasihi semua orang. Cepat ya, orang tuanya harus belajar ya dari ibunya atau papanya Yesus ya, harus mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang baik. Nah, oke. Terus di bagian D di situ dikatakan ayah yang mendidikku. Nah, di sini juga dikatakan apa pekerjaan orang tuamu ya. Biasanya kita dari anak-anak ini terdiri dari beberapa latar belakang ya. Ada orang tua yang pekerjaannya sebagai pendeta, ada yang pekerjaannya sebagai tukang gojek, yang apalagi yang bekerja di kantor, yang jualan. Jadi macam-macam pekerjaan orang tua kita ya, seperti di sini ada dikatakan ya. Nita, ayahnya sebagai seorang pendeta, tugasnya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, terus ada seorang anak yang keluarganya sebagai nelayan yang memancing ikan ya.
Ada juga anak-anak yang pekerjaan orang tuanya misalnya apa? Misalnya tukang parkir. Nah, oke. Tetapi semua itu adalah pekerjaan ya yang berbeda-beda. Nah, terus dikatakan lagi di sini ada beberapa lagi. Daud. Nah, Daud ini adalah anak Isai, masih ingat ya? Ia tinggal bersama ayahnya Daud sebagai penggembala domba. Terus ia juga seorang anak yang riang dan penurut. Nah, dia anak yang baik dan taat. Kita belajar dari Daud ya. Yang baik, taat. Terus dia punya ayah ya. Punya ayah namanya Saul. Tetapi Saul ini tidak patuh kepada Tuhan. Nah, Saul ini raja pertama, tetapi karena dia tidak taat, dia digantikan oleh Daud anaknya yang menjadi raja, sehingga Daud ini raja yang kedua. Ingat ya. Nah, terus dikatakan Daud ini sangat takut dan gentar terhadap Allah. Dia sangat menghormati Tuhan. Nah, terus bagian C, tokoh Alkitabnya yaitu Hofni dan Pinehas. Imam anak-anaknya Imam Eli. Nah, tetapi Hofni dan Pinehas ini anaknya tidak baik. Mereka suka mengambil kurban yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Harusnya kurban itu diserahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan, tapi mereka ambil. Nah, mereka serakah. Nah, ya, mereka tidak mendengarkan nasihat orang tua mereka. Wah, anak-anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, itu anak-anak yang tidak baik ya, yang tidak taat kepada Tuhan. Terus dikatakan Esther. Esther ini anak yang baik ya, keponakan dari Mordekai ya. Dia bertumbuh dengan dewasa, dia cantik, dan dia juga anak yang taat ya, anak yang taat. Nah, ini ya, ini cerita tentang Esther ya. Esther ini juga anak yang patuh ya, yang patuh. Oke. Terus di bagian D, anak-anak masih di halaman yang ke-40, menaati karena menghormati. Nah, di sini anak-anak boleh membacakan ya, hari raya Paskah tiba, setiap tahun orang Yahudi pergi ke Yerusalem untuk melakukan perayaan itu. Demikian pula Yusuf, Maria, dan Yesus. Setelah perayaan selesai, mereka kembali ke Nazaret bersama orang banyak lainnya. Nah, bagian C ini yaitu tentang menaati karena menghormati. Nah, anak-anak, di sini cerita tentang Yesus ya, ketika berumur 12 tahun, ketika dia bersama-sama dengan ayah ibunya yaitu Maria dan Yesus, tiba-tiba dia hilang. Nah, dia hilang ketika dia dicari, ternyata dia sedang ada di bait Allah, Nah, dia sedang belajar hukum Taurat. Nah, dia sedang belajar hukum Taurat, atau dia sedang belajar firman Tuhan. Nah, dia ada di tengah-tengah para ulama. Dia mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dia serius. Nah, sehingga dengan belajarnya firman Tuhan, hukum Taurat, dia semakin bertumbuh dewasa dan semakin menjadi anak yang patuh, anak yang mengerti firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita teladani ya, beberapa tokoh yang harus kita teladani supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita. Oke? Demikian mata pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kami sudah belajar agama. Kami diajarkan untuk mencontohi atau meneladani beberapa tokoh yang ada di Alkitab, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, anak yang taat, patuh kepada Tuhan dan kepada orang tua kami dan kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.